Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tentang obligasi. Di soal, yaitu pada tanggal 1 Maret 2018, PT ABC menerbitkan obligasi 9% dengan nilai nominal 5 juta, tingkat bunga efektif 9,5%, bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. SAO ini berjangka waktu selama 3 tahun. Pada tanggal 1 Juli 2020 ditarik seluruh obligasi dengan kurs 102 sudah termasuk bunga berjalan. Diminta tentukanlah nilai wajar obligasi. Yang kedua, buat tabel amortisasi. Dan yang ketiga, catat seluruh transaksi sampai dengan jatuh tempo. Berarti kita akan mencari nilai wajar. Untuk itu kita membuat rumus present value, yang mana kita harus mengetahui nilai nominalnya yaitu 5 juta, bunganya yaitu 9% kali 5 juta kali 6 per 12. 9% ini datang dari, karena kita menerbitkan obligasi 9% dengan nilai nominalnya 5 juta. Terus 6 ini datang dari karena jangka waktunya 3 tahun dan dibayar setiap 2 tahun sekali. Maka 3 kali 2 sama dengan 6, maka 6 per 12. Untuk itu totalnya yaitu 225. I-nya yaitu karena di soal sudah disebutkan bahwa tingkat bunga efektifnya 9,5%, maka karena dibayar 2 kali dalam setahun, maka kita bagi 9,5% dibagi 2 yaitu 4,75%, dan N-nya yaitu 6. Untuk nilai wajar obligasi yaitu 1, rumusnya yaitu 1 kurang 1 kurang dalam kurung 1 tambah 0,0475 tutup kurung pangkat 6 dibagi 0,0475 dikali 225.000 atau dikali dengan bunga. Ditambah 1 dibagi dalam kurung 1 tambah 0,0475 tutup kurung pangkat 6 dikali 5 juta atau nilai nominal. Maka hasilnya yaitu 1.151.218 dan ditambah dengan 3.784.825 sama dengan 4.936.043. Sebagaimana setelah kita menentukan nilai wajar dan membuat tabelnya, maka kita harus membuat tabel amortisasi. Untuk tabel amortisasi, tabel amortisasi kita mulai dari tanggal 1 Maret 2018 dan nama akunnya yaitu tangga, bunga yang dibayar, beban bunga yaitu sebesar I-nya yaitu 4,75% dan amortisasi diskontonya dan nilai tercatat. Untuk tangga yaitu 1 Maret 2018 sampai 1 Maret 2021. Karena 1 Maret sampai 1 September yaitu berjangka waktu 3 tahun, berarti kita harus membuat tanggal 1 Maret 2018 sampai 1 Maret 2021. Bunga yang dibayarkan sebagaimana yang kita ketahui bahwa bunga yang dibayarkan sudah jelas yaitu 225 sampai dari 1 Maret 2018 sampai 1 Maret 2021. Dan nilai tercatatnya yang untuk 1 Maret 2018 sudah kita ketahui 4.936.043. Untuk itu cara mencarinya itu beban bunga yaitu 4,75% dikali dengan 4.936.047, maka kita akan mendapatkan bunga sebesar 234.462. 225 dikurang 234.462 yaitu maka amortisasi diskontonya 9.462. Jadi 4.936.043 ditambah 9.462 sama dengan 9.45505. Begitu selanjutnya. Lanjut kita ke jurnal. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk menerbitkan obligasi tanggal 1 Maret 2018,
Karena kita yang menerbitkan, maka kita mempunyai utang kepada investor. Maka jurnalnya yaitu karena kita menerbitkan, maka kita memiliki kas dan kita berutang kepada investor. Untuk jurnal penerbitannya yaitu kas pada utang obligasi, yaitu sebesar 4.936.043. Begitu juga utang obligasi. Yang kedua, untuk pembayaran bunga dan amortisasi diskonto, maka jurnalnya yaitu beban bunga di debit dan obligasi pada kas di kredit. Cara mencarinya yaitu beban bunga sudah kita ketahui bahwa beban bunga yaitu sebesar 234.462, sedangkan utang obligasi sudah kita ketahui yaitu 9.462. Jadi kasnya sebesar 225. Selanjutnya jurnal penyesuaian dan amortisasi diskonto. Untuk jurnal penyesuaian dan amortisasi diskonto, kita melihat tanggal 31 Desember 2018, yaitu antara 1 Maret 2018 ke 1 Maret 2019. Ya, ke 2019. Untuk itu kita membuatnya yang di bawah, yaitu 1 Maret 2019. Sebagaimana yang kita ketahui, rumusnya yaitu beban bunga di debit, utang obligasi pada utang bunga di kredit. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa 1 September ke 31 Desember terdapat 4 bulan. Maka rumus dari beban bunga yaitu 4/6 dikali, kenapa 6? Karena jangka waktunya 3, karena jangka waktu 3 tahun dan dibayar sekali 2 tahun dalam sekali, 2 kali setahun. Jadi rumusnya 4/6 dikali beban bunganya itu 234.911. Jadi totalnya 78.304. Sedangkan utang bunganya yaitu sudah diketahui bahwa utang bunga di atas yaitu 150 dan utang obligasi yaitu 216.911 yaitu 3.304 dan kasnya yaitu sebesar bunga yang dibayarkan itu 225. Selanjutnya kita masuk ke jurnal pembayaran. Jurnal pembayaran bunga dan amortisasi diskonto yaitu 1 Maret 2019, yaitu beban bunga pada utang bunga di debit dan utang obligasi pada kas di kredit. Untuk 1 Maret kita bisa lihat tabel amortisasi. 1 Maret 2019 bahwa beban bunganya yaitu 235.382, sedangkan utang obligasinya yaitu 10.382. Maka kasnya yaitu 225. Jurnal penyesuaian bunga dan amortisasi diskonto. Beban bunga yaitu sebelum itu kita harus menentukan 1 September ke 31 Desember berapa bulan, yaitu 4 bulan. Maka rumusnya itu beban bunga di debit, utang obligasi, dan pada utang bunga di kredit. Rumusnya yaitu 4/6 dikali 235.875, maka hasilnya 157.250. Sedangkan utang obligasi 4/6 kali 10.875 yaitu 7.250. Utang bunga 4/6 kali 225, jadi hasilnya 150. Jurnal pembayaran bunga dan amortisasi diskonto, yaitu beban bunga pada utang bunga di debit dan utang obligasi pada kas di kredit. Karena 31 Desember sampai 1 Maret adalah 2 bulan, maka kita rumusnya itu 2/6 dikali 235.875. Kita bisa lihat di tabel. Maka hasilnya 78.625. Dan utang bunga yaitu sudah diketahui bahwa utang bunga di atas yaitu 150, maka kita tinggal memasukkannya aja. Sedangkan untuk utang obligasi 2/6 kali 10.875, maka hasilnya 3.625. Kasnya yaitu berarti kasnya 225. Selanjutnya, jurnal pembayaran bunga dan amortisasi diskonto pada 1 Juli 2020. Beban bunga
sama dengan 4/6 dikali 236 dikali 392. Rumusnya yaitu akunnya yaitu beban bunga di debit, utang obligasi pada kas di kredit. Karena 1 Maret sampai 1 Juli itu 4 bulan, maka rumusnya untuk beban bunga 4/6 dikali 236,392. Hasilnya itu 152,595. Utang obligasi 4/6 kali 11,392, maka hasilnya 7,595. Kasnya yaitu 4/6 kali 225, maka hasilnya 150. Selanjutnya, kita masuk ke jurnal pelunasan obligasi. Untuk 1 Juli 2020, utang obligasi di debit dan keuntungan pelunasan obligasi pada kas di kredit. Seperti yang kita ketahui, utang obligasi pada 1 Juli 2020 bisa dilihat dari tabel bahwa 1 Juli 2020 itu sama dengan antara 1 Maret ke 1 September 2020. Maka kita lihat yang di bawah, yaitu 236,392. Maka kita tinggal memasukkannya. Maka total yang hasil yang nilai tercatatnya yaitu 49,84,268. Untuk keuntungan pelunasan obligasi yaitu 32,268 karena kas kita itu 4,950. Untuk mencari jurnal pelunasan obligasi itu yaitu pertama nilai tercatat obligasi. Nilai tercatat obligasi 1 Maret 2020 sudah kita lihat di tabel sebesar 497,673. Amortasi diskontonya yaitu bisa kita lihat dari utang obligasi yaitu sebesar 7,595. Berarti ini ditambah dengan amortisasi diskonto dengan nilai tercatat obligasi 1 Juli 2020 itu sebesar 4.984.268. Untuk harga pelunasannya yaitu sudah dibilang karena kursnya 102%, maka dikali dengan 5 juta senilai 5.100.000. Sedangkan bunga berjalannya 4/6 kali 225. Yaitu min 150. Maka 5.100.000 dikurang 150, maka 4.950. Ya. 4.984.268 dikurang 4.950 sama dengan 34.268. Mengapa kita tidak membuat jurnal 1 Maret 2021? Karena ini sudah dijelaskan bahwa pada tanggal 1 Juli 2020 ditarik seluruh obligasi dengan kurs 102 sudah termasuk bunga berjalan. Nah, maka dengan itu kita tidak perlu mencatat jurnalnya. Kita hanya memerlukan jurnal pelunasan dan pembayaran dari amortisasi diskonto. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyinya apa mana sih? Tidak nampak. Janganlah.